Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat YouTube semuanya. Perkenalkan, nama saya Karim Safira. Saya mahasiswi semester 6 Fakultas Hukum Universitas Maliku Saleh, angkatan 19 dengan nomor induk mahasiswa 1905-1001. Baiklah, sebelumnya kepada teman-teman sahabat YouTube semuanya, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa tekan notif loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Khairul, dan semoga Khairul lebih semangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Baiklah, pada kesempatan ini Khairul mempunyai tugas UTS dari dosen Khairul, yaitu Bapak Arif Rahman SHMH dalam mata kuliah Hukum Jaminan kelas 6B. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Arif Rahman karena telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan UTS yang diberikan dosen Khairul. Jadi di sini ada 10 pertanyaan yang akan Khairul jawab pada kesempatan kali ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Coba saudara jelaskan pengertian dari hukum jaminan. Jadi, baiklah, Khairul akan menjawab pertanyaan pertama. Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu Zekerheidsstelling, atau dalam bahasa Inggrisnya security of law. Jadi di sini ada beberapa pengertian dari pendapat-pendapat atau teori-teori dari ahli, yaitu yang pertama ada Muhammad Bahsan. Beliau memberikan definisi hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang atau pinjaman uang yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Jadi, dalam pelaksanaan penilaian jaminan utang dari segi hukum, pihak pemberi pinjaman seharusnya melakukannya menurut atau berdasarkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek jaminan utang dan ketentuan hukum tentang penjaminan utang yang disebut sebagai hukum jaminan. Selanjutnya itu ada pengertian dari Munir Fuadi. Dalam pendapat Munir Fuadi, hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Jadi dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum jaminan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai piutang seseorang dengan memberikan suatu pembebanan jaminan untuk meyakinkan kreditur agar dapat memberikan fasilitas kredit kepada debitur. Jadi berdasarkan definisi tersebut ada unsur-unsur yang tercantum dalam hukum jaminan. Yang pertama ada kaidah-kaidah hukum jaminan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi serta kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Yang kedua, adanya pemberi dan penerima jaminan. Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Yang ketiga, adanya jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur. Dan yang terakhir yaitu yang nomor 4, adanya fasilitas kredit yang diawali dari pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan non-bank. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua di sini yaitu, coba saudara jelaskan objek dan ruang lingkup hukum jaminan. Nah, di sini Khairul akan menjawab mengenai objek dan ruang lingkup hukum jaminan. Objek kajian merupakan sasaran di dalam penyelidikan atau pengkajian hukum jaminan. Objek itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu ada objek material
dan yang kedua yaitu objek forma. Objek material ini yaitu bahan atau material yang dijadikan sasaran dalam penyelidikannya. Objek material hukum jaminan adalah manusia. Dan yang kedua, objek forma. Objek forma yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materialnya. Jadi, objek forma hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat membebankan jaminannya pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Pembebanan jaminan merupakan proses, yaitu menyangkut prosedur dan syarat-syarat di dalam pembebanan jaminan. Sedangkan ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Nah, jaminan khusus ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak. Yang termasuk dalam jaminan benda bergerak meliputi gadai dan fidusia. Sedangkan jaminan benda tidak bergerak meliputi hak tanggungan, fidusia, khususnya rumah susun, hipotek kapal laut dan pesawat udara. Sedangkan jaminan perorangan meliputi tanggung menanggung atau tanggung renteng dan garansi bank. Sedangkan penjelasannya lebih lanjut mengenai jaminan umum dan jaminan khusus, yaitu bahwasanya kalau jaminan umum, yang dimaksud dengan jaminan umum adalah jaminan yang ditentukan oleh undang-undang tanpa diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak atau kreditur dan debitur, tanpa diperjanjikan oleh kedua pihak tersebut. Secara otomatis kreditur sudah mempunyai hak verhal atas benda-benda milik debitur. Jaminan umum tertuju pada semua benda milik debitur, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik benda yang sudah ada maupun benda yang baru akan ada. Terhadap jaminan umum ini, para kreditur berkedudukan sebagai kreditur konkuren atau persaingan. Artinya kedudukan para kreditur adalah sama, tidak ada yang lebih diutamakan di antara kreditur yang satu dengan yang lainnya. Apabila debitur wan prestasi, maka semua benda milik debitur dijual, lelang dan dibagi di antara para kreditur seimbang dengan jumlah piutang masing-masing kreditur. Jaminan umum ini diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Jadi yang mana bunyi pasal-pasal tersebut yaitu yang pertama yaitu pasal 1131 KUH Perdata, menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Dan sedangkan pasal 1132 menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Jadi, dari ketentuan yang tertulis dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun tanpa diperjanjikan lebih dahulu antara kreditur dan debitur, namun sudah ditentukan sendiri oleh undang-undang bahwa bagi pihak kreditur atas piutang yang diberikan kepada pihak debitur akan dijamin dengan segala harta benda yang bersama-sama dengan para kreditur lainnya. Dan selanjutnya adapun pengertian jaminan khusus ialah jaminan yang timbulnya atau terjadinya karena diperjanjikan secara khusus oleh para pihak, yaitu kreditur dan debitur. Penyediaan jaminan khusus itu dikehendaki oleh kreditur karena jaminan umum kurang memberikan rasa aman. Jadi menurut kreditur jaminan umum itu kurang memberikan rasa aman kepada kreditur, sehingga dibuatlah jaminan khusus. Jaminan khusus hanya tertuju pada benda-benda khusus milik debitur atau asas spesialitas, dan hanya berlaku bagi kreditur tertentu atau khusus. Karena diperjanjikan secara khusus, maka kreditur pemegang hak jaminan khusus mempunyai kedudukan
preferensi atau separatis. Artinya, pemenuhan hak kreditur khusus itu didahulukan dari kreditur lainnya. Jaminan khusus dapat bersifat kebendaan, yakni yang tertuju pada benda tertentu, dan dapat pula bersifat perorangan yang tertuju pada orang tertentu. Jadi, kalau jaminan umum adalah jaminan yang sudah ditentukan oleh undang-undang, sedangkan jaminan khusus itu adalah jaminan yang lahir karena diperjanjikan khusus oleh para pihak, ya. Karena menurut kreditur jaminan umum dirasakan oleh kreditur itu merasa kurang aman, jadi dibuatlah jaminan khusus ini. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan ketiga. Nah, apa pertanyaan ketiga? Yaitu apa yang dimaksud dengan jaminan? Istilah jaminan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu zekerheid atau kautie. Zekerheid atau kautie mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya di samping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Dan di dalam seminar Badan Pembina Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta dari tanggal 20 sampai dengan 30 Juli 1977 disimpulkan mengenai pengertian jaminan, yaitu jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda. Nah, konstruksi jaminan dalam definisi ini ada kesamaan dengan yang dikemukakan Hartono Hadi Soprapto dan Muhammad Bahsan dalam Salim HS bahwa jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Kedua definisi jaminan yang dipaparkan tersebut adalah yang pertama, difokuskan pada pemenuhan kewajiban kreditur kepada kreditur atau bank. Yang kedua, wujud jaminan ini dapat dinilai dengan uang atau jaminan material. Yang ketiga, timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditur dengan debitur. Jadi, jaminan tersebut difokuskan kepada pemenuhan kewajiban kepada kreditur. Habis itu, jaminan yang diberikan tersebut dia bisa dapat dinilai dengan uang. Jadi jaminan yang diberikan itu bisa dapat diuangkan. Misalnya nanti terjadi wan prestasi bisa diperjualbelikan untuk membayar utang debitur kepada kreditur. Yang ketiga itu yang timbulnya jaminan karena perikatan. Jadi timbulnya jaminan tersebut karena adanya perjanjian dari para pihak tadi. Timbullah jaminan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempat yaitu apa saja syarat dan manfaat benda jaminan? Nah, pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijaminkan pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Namun benda yang dapat dijaminkan adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi tidak semua jaminan dapat dijaminkan pada lembaga perbankan. Jadi dia dalam menjaminkan sesuatu, dalam menjaminkan benda, dia tidak semua benda dapat dijaminkan. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk benda tersebut dapat dijaminkan kepada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Syarat-syarat tersebut yaitu yang pertama, dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya. Yang kedua, tidak melemahkan potensi atau kekuatan si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya. Yang ketiga, memberikan kepastian kepada si kreditur dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima atau pengambil kredit. Jadi bisa memberikan kepastian kepada
kreditur apabila suatu hari debitur wan prestasi terhadap kredit yang diambilnya. Jadi jaminan tersebut bisa dengan mudah dieksekusi oleh kreditur dan juga mudah diuangkan agar untuk melunasi utangnya si pengambil kredit. Selain itu, jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Karena keberadaan lembaga ini dapat memberikan manfaat bagi kreditur dan debitur. Manfaat bagi kreditur adalah terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup. Yang kedua, memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Terwujudnya keamanan bagi kreditur ketika memberikan kredit atau pinjaman modal kepada debitur tidak merasa khawatir terhadap pengembalian kredit atau pinjaman modal dikarenakan telah ada jaminan jika debitur tersebut wan prestasi atau gagal bayar. Selanjutnya, kepastian hukum di sini dimaksudkan bahwa kreditur akan menerima pengembalian pokok kredit beserta bunganya dari pihak debitur. Dan apabila pihak debitur wan prestasi, maka pihak kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaan kelima yaitu apa saja yang termasuk jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, dan berikan contohnya. Baiklah, jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Yang dimaksud dengan yang pertama kita akan menjelaskan jaminan kebendaan. Yang dimaksud dengan jaminan kebendaan adalah jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu milik debitur. Kreditur pemegang jaminan ini mempunyai hak kebendaan dengan ciri-ciri dapat dipertahankan dari siapapun dan senantiasa mengikuti bendanya. Jaminan yang bersifat kebendaan dapat diperalihkan. Pemegang jaminan kebendaan mempunyai kedudukan prioritas, artinya yang lebih dahulu terjadi diutamakan pemenuhannya. Yang termasuk dalam jenis jaminan ini adalah hak tanggungan atas tanah, hipotek, gadai, dan fidusia. Jaminan kebendaan ini terdiri dari jaminan kebendaan atas benda berwujud yang meliputi benda-benda baik bergerak atau tidak bergerak yang terlihat wujudnya secara nyata. Sedangkan jaminan kebendaan atas benda tidak berwujud tertuju pada benda-benda yang tidak terlihat wujudnya secara nyata, namun ada dan diakui oleh undang-undang, misalnya piutang atau hak tagih, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya. Dan mengenai yang kedua saya akan menjelaskan mengenai jaminan perorangan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1820, jaminan perorangan biasa dikenal penanggungan, yaitu suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Yang kedua, menurut Sri Sodewi MS, mengartikan jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Yang ketiga, menurut Sobekti, jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang kreditur dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban si debitur. Ia bahkan dapat diadakan di luar tanpa si berhutang atau debitur tersebut, tanpa sepengetahuan debitur tersebut. Contoh misalnya, di sini saya kasih contoh misalnya terdapat 3 orang, yaitu misalnya kita kasih nama Mbak Isna, Mbak Rahma, dan Mbak Gila. Nah, jadi di sini Mbak Rahma bilang ke Mbak Isna, Mbak Isna, Mbak kan memberikan hutang ke Mbak Gila sejumlah 10 juta untuk Gila melakukan renovasi rumah. Untuk jaminan Gila akan mengembalikan hutangnya sejumlah 10 juta dalam jangka waktu 1 tahun, maka saya yang jamin ya Mbak, gitu. Itu kata Mbak Rahma. Jadi kalau Kilat nanti tidak bisa membayar hutang sebesar 10 juta tersebut, maka saya yang akan melunasi kewajiban Gila ke Mbak Isna. Nah, itu kata Mbak Rahma. Terus Mbak Isna
bertanya kepada Mbak Rahma, "Mbak Rahma, jadi kalau Mbak Kila terlambat dalam pembayaran angsurannya, saya juga bisa telepon ke Mbak Rahma kan?" Nah, itu kata Mbak Isna yang menanyakan. Dijawab Mbak Rahma, "Iya Mbak," kata Mbak Rahma. Jadi di sini bentuk jaminan yang diberikan oleh Rahma tersebut adalah istilah hukumnya disebut juga jaminan perorangan, atau dalam istilah bisnis sehari-hari disebut juga dengan personal warranty, sebagaimana diatur dalam pasal 1820 KUH Perdata, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1820 KUH Perdata. Jadi dalam hal ini Mbak Kila dalam praktik ini disebut sebagai debitur, sebagai pihak yang dijamin pengembalian hutangnya oleh Rahma. Dalam praktik disebut sebagai penjamin. Tidak selalu harus mengetahui bahwa hutang dia telah dijamin pengembaliannya oleh Rahma, karena jaminan yang diberikan oleh Rahma tersebut bisa juga dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Kila. Jadi, pemberi jaminan tersebut di dalam praktek hukum perbankan sehari-hari digunakan sebagai jaminan pelengkap yang sifatnya melengkapi pemberian jaminan yang sudah ada karena berbeda dengan jaminan kebendaan. Dalam jaminan perorangan tersebut tidak disebutkan mengenai suatu harta tertentu milik penjamin yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan kewajiban debitur kepada bank atau lembaga pembiayaan. Sebagai contoh, pada saat Rahma memberikan jaminan pelunasan hutang Kila kepada Isna, Rahma tidak menetapkan suatu harta tertentu miliknya sebagai jaminan kepada Isna. Namun demikian, berdasarkan pasal 1131 KUH Perdata dan pasal 1132 KUH Perdata, maka seluruh harta benda milik Rahma dijadikan jaminan atas pelunasan jaminan yang diberikan oleh Rahma tersebut. Dalam hal terjadi eksekusi di mana Rahma harus membayarkan hutang Kila kepada Isna, maka pemenuhan hutang oleh Rahma kepada Isna tersebut dapat diambilkan dari harta benda Rahma apa saja, kecuali yang sudah dibebani dengan jaminan lain seperti halnya hak tanggungan, gadai ataupun hipotek. Jadi singkatnya itu, kalau jaminan kebendaan adalah bendanya yang dijaminkan, tapi kalau jaminan perorangan itu adalah adanya perjanjian pihak ketiga dengan kreditur yang misalnya contoh sederhana, misal kita di lingkungan tetangga, misalnya si A berutang kepada si B, karena si B ini ragu-ragu memberi utang kepada si A, maka si C bilang, nggak apa-apa, berikanlah berikanlah pinjaman untuk si A, nanti saya yang jamin kalau misalnya si A tidak bayar atau terlambat membayar atau wan prestasi terhadap utang yang dipinjamnya kepada si B. Jadi itulah yang dimaksud dengan jaminan perorangan. Jadi nanti si B bisa menagihnya kepada si C karena jaminan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang keenam. Jelaskan mengenai jaminan regulatif dan jaminan non-regulatif. Jadi, yang pertama itu jaminan regulatif. Apa sih yang maksud dengan jaminan regulatif? Jadi, jaminan regulatif yaitu suatu lembaga jaminan yang sudah diatur dan telah mendapat pengakuan dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk ke dalam golongan jaminan ini adalah hak tanggungan, hipotek, kredit verban, gadai, dan bortok. Sedangkan jaminan non-regulatif adalah lembaga jaminan yang belum mendapatkan pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Jaminan demikian ada yang diatur dalam hukum kebiasaan, jurisprudensi, dan ada pula yang diatur dalam suatu perjanjian atau bersifat kontraktual. Misalnya pengalihan tagihan dagang, pengalihan tagihan asuransi, atau surat kuasa mutlak yang tidak dapat dicabut kembali. Jadi kalau yang regulatif ini adalah yang sudah diatur dan telah mendapatkan pengakuan dari undang-undang, sedangkan yang non regulatif ini yaitu dia belum diatur dalam belum ada peraturan secara khusus dalam undang-undang. Jadi jaminan non regulatif ini diatur jaminan demikian ada yang diatur dalam misalnya kebiasaan, jadi belum diatur secara khusus oleh undang-undang kalau jaminan yang non regulatif.
Nah, sekarang kita masuk kepada pertanyaan yang ke-7. Gak nyangka sudah pertanyaan ke-7. Ya baiklah, apa pertanyaan ke-7? Nah, ini dia. Apa yang dimaksud dengan gadai? Nah, istilah gadai berasal dari terjemahan kata pen dalam bahasa Belanda atau pon dalam bahasa Inggris. Pengertian gadai, jadi pengertian gadai ini tercantum di dalam pasal 1150 KUH Perdata, yang mana bunyinya yaitu hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari benda tersebut lebih dulu daripada kreditur lainnya, kecuali biaya untuk melelang benda tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemeliharaan setelah benda itu digadaikan. Biaya-biaya mana harus didahulukan. Jadi, dari pengertian gadai yang terdapat dalam pasal 1150 KUH Perdata tersebut, jadi gadai di sini adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda bergerak kepunyaan orang lain yang semata-mata diciptakan dengan menyerahkan benda tersebut, bertujuan untuk menjamin pelunasan suatu utang. Selanjutnya ada pengertian gadai menurut atau berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31 garis miring POJK titik 05 garis miring 2016 tentang usaha pergadaian, memberikan pengertian tentang gadai, yang mana gadai itu adalah suatu hak yang diperoleh perusahaan pergadaian atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas pinjamannya, dan yang memberi wewenang kepada perusahaan pergadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut dan biaya untuk menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai. Biaya-biaya mana harus didahulukan. Jadi di sini dalam hal gadai itu misalnya terjadinya pelelangan, berarti biaya pelelangan itu lebih didahulukan daripada yang lainnya. Jadi kita masuk ke dalam pertanyaan yang ke-8. Apa pertanyaannya? Yaitu bagaimana proses terjadinya gadai. Nah, tadi kita sudah menjelaskan mengenai pengertian gadai. Nah, setelah kita mengetahui pengertian gadai, sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih proses terjadinya gadai. Nah, gadai akan lahir dan mengikat para pihak dengan membebankan jaminan gadai atas suatu benda bergerak dengan terlebih dahulu membuat perjanjian gadai. Jadi gadai itu terjadi ketika para pihak telah membuat suatu perjanjian gadai. Nah, terjadinya gadai itu karena suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur misalnya kayak gitu. Selanjutnya, pemberi gadai menyerahkan secara nyata atas benda bergerak tersebut yang digadaikan kepada penerima gadai. Namun, proses terjadinya gadai tergantung pada benda yang akan digadaikan. Seperti benda bergerak yang berwujud berbeda dengan proses terjadinya gadai pada benda bergerak tidak berwujud. Jadi, proses terjadinya gadai sebenarnya terjadinya perbedaan-perbedaan di antara misalnya gadai seperti benda bergerak yang berwujud itu berbeda proses terjadinya dengan gadai benda yang tidak berwujud. Jadi terjadinya gadai itu harus dipenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan jenis benda yang digadaikan. Adapun cara-cara terjadinya gadai adalah sebagai berikut. Nah, ini dia. Yang pertama, cara terjadinya gadai pada benda bergerak bertubuh. Bertubuh. Di sini ada 2 poin dalam cara ini. Yang pertama itu perjanjian gadai.
pasal 1151 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian gadai dapat dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian perjanjian pokok. Jadi, dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian gadai tidak terikat pada formalitas tertentu atau bentuknya bebas sehingga dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Yang poin kedua, penyerahan benda gadai. Nah, di dalam pasal 1152 ayat 2 KUH Perdata disebutkan tidak ada hak gadai atas benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan debitur atas kemauan kreditur. Dengan demikian, hak gadai terjadi dengan dibawanya barang gadai keluar dari kekuasaan di debitur pemberi gadai. Syarat bahwa barang gadai keluar dari kekuasaan di debitur pemberi gadai. Syarat bahwa barang gadai harus dibawa keluar dari kekuasaan si pemberi gadai ini merupakan syarat implicit stelling. Implicit stelling adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam gadai. Nah, cara yang kedua itu cara terjadinya gadai pada piutang atas bawah atau atas tunjuk atau antunder. Jadi di sini juga terdapat 2 poin dalam cara ini. Yang pertama itu perjanjian gadai antara debitur dengan kreditur dibuat perjanjian untuk memberikan hak gadai. Perjanjian ini bersifat konsensual, artinya perjanjian ini sepakat tidak ada pemaksaan, yaitu harus saling sepakat di dalam membuat perjanjian ini. Itu obligator dan bentuknya bebas. Yang kedua, penyerahan surat buktinya. Pasal 1152 ayat 1 KUH Perdata mengatakan bahwa gadai surat atas bawah terjadi dengan menyerahkan surat itu ke pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui kedua belah pihak. Perlu diketahui bahwa piutang atas bawah atau atas tunjuk selalu ada surat buktinya. Surat bukti ini mewakili piutang. Surat atau piutang atas bawah atau atas tunjuk adalah surat yang dibuat debitur, di mana diterangkan bahwa ia berutang sejumlah uang tertentu kepada pemegang surat. Surat mana diserahkannya ke dalam tangan pemegang. Pemegang berhak menagih pembayaran dari kreditur dengan mengembalikan surat atas bawah itu kepada debitur. Selanjutnya kita masuk ke cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga itu apa? Cara terjadinya gadai pada berupa surat-surat berharga atau perintah atau an order. Jadi, yang memungkinkan pembayaran uang kepada orang yang disebut dalam surat seperti wesel, cek, accept, promise. Cara mengadakan gadai masih diperlukan penyebutan dalam surat berharga tersebut bahwa haknya dialihkan kepada pemegang gadai. Pemegang gadai atau endorsement menurut pasal 1152. Di samping endorsement, surat-surat berharga itu harus diserahkan kepada pemegang gadai. Nah, selanjutnya cara yang keempat atau cara yang terakhir yaitu cara terjadinya gadai berupa surat-surat berharga atas nama. Nah, yang memungkinkan pembayaran uang kepada orang yang namanya disebut dalam surat itu, maka cara mengadakan gadai menurut pasal 1153 KUH Perdata adalah bahwa hal menggadaikan itu harus diberitahukan kepada orang yang berwajib membayar uang, dan orang yang wajib membayar ini dapat menuntut supaya ada bukti tertulis dari pemberitahuan dan izin pemberi gadai. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan yang ke-9. Jadi pertanyaan 9, ini dia pertanyaan 9, bagaimana proses pelelangan jaminan gadai? Nah, pelelangan barang gadai
Pelelangan barang gadai ini terdapat atau tercantum di dalam pasal 1155 KUH Perdata, yang mana bunyi pasalnya itu yaitu seperti ini. Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya di hadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dan barang dagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantara dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu. Jadi, kreditur sebagai pemegang gadai mempunyai kekuasaan untuk menjual langsung atau mempunyai hak eksekutorial benda yang digadaikan. Namun, pasal 1155 KUH Perdata ini menegaskan bahwa penjualan benda gadai harus dilakukan di muka umum atau dengan lelang. Jadi, pihak kreditur di sini mempunyai kekuasaan apabila debitur wan prestasi terhadap terhadap jaminan tersebut, terhadap jaminan gadai tersebut. Di sini pihak kreditur mempunyai kekuasaan untuk menjual langsung atau mempunyai hak eksekutorial terhadap benda yang digadaikan. Namun ditegaskan lagi di dalam pasal tersebut bahwa penjualan benda gadai tersebut harus dilakukan di muka umum atau secara lelang. Nah, dan tidak terasa kita sudah masuk ke pertanyaan 10. Nah, ini dia pertanyaan yang ke-10. Jelaskan hak-hak lain yang bukan merupakan hak kebendaan tetapi mempunyai persamaan atau mirip dengan hak kebendaan. Nah, jawaban dari pertanyaan nomor 10 ini yaitu di mana dalam buku 2 KUH Perdata mengatur hak-hak lain yang bukan merupakan hak kebendaan tetapi mempunyai persamaan atau mirip dengan hak kebendaan karena memberikan jaminan kepada kreditur, seperti jadi yang termasuk kepada kreditur. Jadi hak-hak tersebut yaitu ada dua hak. Yang pertama itu privilege dan hak retensi. Privilege itu atau bisa disebut juga dengan hak didahulukan. Jadi yang pertama kita akan membahas hak yang didahulukan. Jadi dalam hak yang didahulukannya segala benda debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan utang secara pribadi. Itu terdapat dalam pasal 1131 KUH Perdata. Benda-benda tersebut menjadi jaminan bersama bagi para kreditur. Hasil penjualan benda-benda itu dibagi-bagi antara mereka menurut pertimbangan piutang masing-masing, kecuali jika di antara para kreditur itu ada alasan yang sah untuk didahulukan pelunasannya. Hak yang didahulukan itu timbul dari privilege, pen atau hipotek. Nah, ini terdapat dalam pasal 1133 KUH Perdata. Jadi before in skulden adalah piutang yang diistimewakan. Menurut ketentuan pasal 1134 KUH Perdata, hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya. Nah, selanjutnya hak
privilege ini bukan hak kebendaan, melainkan mempunyai sifat yang sama dengan hak gadai dan hipotek, yaitu memberikan jaminan atas piutang. Oleh karena itu, pengaturannya ditempatkan bersama dengan gadai dan hipotek dalam buku 2 KUH Perdata, yang sebenarnya kurang tepat. Hak privilege dikatakan bukan hak kebendaan karena privilege baru timbul apabila suatu benda yang telah disita ternyata tidak cukup untuk melunasi semua utang. Yang kedua itu privilege tidak memberikan kekuasaan terhadap suatu benda. Ketiga, kreditur yang mempunyai hak istimewa pun tidak dapat menyita benda jika dia tidak memegang suatu alas hak eksekutorial. Misalnya putusan pengadilan. Jadi hak privilege ini disebut juga dengan hak didahulukan atau hak istimewa. Hak privilege mempunyai arti penting dalam hal debitur jatuh pailit atau dalam hak eksekusi harta kekayaan debitur. Dalam KUH Perdata diatur 2 macam privilege, yaitu privilege umum dan privilege khusus. Kalau yang umum dia yaitu adalah hak istimewa yang tertuju pada semua benda milik debitur yang terdiri atas 7 macam hak kebendaan. Apa saja 7 macam hak kebendaan tersebut? 7 macam privilege umum tersebut, yaitu yang pertama biaya perkara yang timbul dari penjualan barang dan biaya penyelamatan barang. Yang kedua, biaya penguburan. Yang ketiga, biaya pengobatan terakhir. Yang keempat, upah para buruh yang harus dibayar. Yang kelima, piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan. Yang keenam, piutang para pengusaha sekolah berasrama. Yang ketujuh, piutang anak-anak di bawah umur yang dapat ditagih. Yang kedua, privilege khusus, yaitu yang ditujukan pada benda-benda tertentu milik debitur, terdiri atas 9 macam hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1139 KUH Perdata. Undang-undang telah menentukan benda-benda tertentu apa saja yang dapat dijadikan sarana untuk pelunasan utang tertentu debitur. Ke-9 macam privilege khusus tersebut yaitu yang pertama, biaya perkara yang timbul dari penjualan barang bergerak dan tidak bergerak sebagai pelaksanaan suatu putusan yang dibayarkan dari hasil penjualan barang. Yang kedua, uang sewa barang tetap, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa, serta segala suatu yang berkaitan dengan pemenuhan perjanjian sewa menyewa. Yang ketiga, harga pembelian barang bergerak yang belum dibayar. Yang keempat, biaya untuk menyelamatkan barang. Yang kelima, biaya pengerjaan barang yang masih harus dibayarkan kepada pekerja. Yang keenam, jaminan yang diserahkan tamu rumah penginapan kepada pemilik penginapan. Yang ketujuh, itu ada upah pengangkutan dan biaya tambahan lain. Yang kedelapan, biaya yang harus dibayarkan kepada tukang yang mengerjakan sesuatu pekerjaan, serta biaya penambahan dan pengurangan suatu barang. Dan yang terakhir, yang kesembilan, penggantian yang harus dibayar oleh pegawai umum karena suatu kesalahan dalam pekerjaan. Jadi, privilege khusus ini didahulukan dari privilege umum. Privilege umum menentukan urutannya yang lebih dahulu disebut didahulukan pelunasannya. Privilege khusus tidak menentukan urutannya, walaupun disebut secara berurutan, semuanya mempunyai kedudukan sama dalam pelunasannya. Jadi, hak yang kedua itu, jadi kita masuk yang hak kedua. Yang pertama tadi hak pertama itu privilege, yang kedua itu hak retensi. Nah, apa yang maksud dengan hak retensi? Hak retensi adalah hak untuk menahan suatu benda sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi. Hak retensi ini merupakan hak perorangan namun mempunyai aspek sifat kebendaan, dan karena itu dibicarakan dalam hukum benda atau hak retensi tidak menimbulkan hak didahulukan. Kreditur berkedudukan sebagai
kreditur konkuren. Nah, hak retensi ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, tidak dapat dibagi-bagi. Artinya, apabila tidak dapat dibagi-bagi, artinya apabila sebagian dari piutang dilunasi, maka tidak ada kewajiban pemegang hak untuk menyerahkan sebagian dari benda sesuai dengan nilai piutang yang telah dilunasi. Yang kedua, tidak memberikan hak memakai, tetapi hanya sebatas hak menahan saja dari hak revindikasi atau menuntut penyerahan oleh debitur. Kewenangan retentor atau pemegang hak hanyalah menahan benda dan menolak penyerahan benda sebelum utang debitur dilunasi. Hak retensi tidak dapat dipertahankan terhadap eksekusi yang dijalankan atas perintah pengadilan. Apabila terjadi eksekusi oleh pengadilan, maka retentor berubah kedudukannya menjadi kreditur konkuren yang dijamin dari jaminan umum milik debitur berdasarkan pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata. Apabila barang yang dikuasai dengan hak retensi lepas dari kekuasaan retentor, maka berakhirlah hak retensi itu. Baik, 10 pertanyaan UTS yang sudah saya jawab. Mungkin demikian jawaban dari saya, dan semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa berbagi ilmu kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa dukung channel Khairul ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.